Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Rizal Ramli sebut korupsi di era Jokowi lebih ganas. Betul begitu, saya sepakat dengan itu begitu ya. Janjinya akan memperkuat KPK, tiba-tiba aja KPK sudah seperti ini begitu ya. Untuk saat ini sebenarnya KPK itu ya tutup aja begitu kan, ya bubarkan aja begitu kan, biar disatukan ke Kejagung aja begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Melihat realitas dan perkembangan KPK hari ini begitu seolah-olah banyak yang kemudian bisa diintervensi di situ ya. Bahkan Pak Presiden sudah ya tidak begitu ngurusi hal-hal seperti ini begitu kan ya. Bahkan Verdi Sambo begitu kan ya. Keringanannya sudah turun di situ begitu. Ini kan gimana logikanya begitu kan? Apakah hukum kita bisa ya diintervensi begitu kan ya? Saya setuju masih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa hukum-hukum itu banyak pasal-pasal karet di situ begitu ya. Sehingga banyak sekali yang kemudian kalau ada sesuatu atau kasus hukum begitu yang menjeratnya ya, maka kemudian ya bisa pasal-pasal yang tentu ya pasal karet seperti itu yang dimainkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya, begitu bobroknya KPK hari ini begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Rizal Ramli sebut korupsi di era Jokowi lebih ganas. Luar biasa begitu ya. Garongnya ganas hukum ringan di lokasi ya. Lagi para pelakunya canggih begitu. Lebih ganas pemberantasnya begitu ya. Coba bayangkan begitu ya. Sekarang apakah KPK bisa intervensi ya? Harun Masiku bisa ditangkap atau enggak begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Hukuman Verdi Sambo diringankan begitu kan, yang awalnya hukuman mati ya menjadi seumur hidup begitu. Bisa saja ada remisi juga begitu ya. Bagaimana sekarang nggak banyak orang korupsi dulu, banyak yang tidak ketahuan sekarang dicomot ya. Semua ya walau masih ada yang terkabur katanya begitu ya. Ini faktanya kata bahwa melihat atas perkembangan KPK hari ini memang jelas di situ begitu ya. KPK seolah-olah tumpul begitu kalau ke atas begitu, kalau ke bawah sangat luar biasa mereka begitu. OTT lah. Tahu-taunya yang korupsi ratusan miliar ya kemudian dibiarkan begitu ya. Bukan hanya lebih ganas saja, tapi koruptor yang dipenjara bisa dibebaskan. Ampun ya, ex-koruptor bisa aktif lagi di politik, bisa mendapatkan ya posisi penting di partai politik. Hehehe. Jadi ya seperti itu begitu kan. Jadi melihat dari perkembangan ini bahwa begitu apa yang dilakukan oleh KPK sekarang ini yang saya katakan ya intervensinya sangat besar sekali begitu kan ya. Bahkan di tubuh KPK sendiri bobroknya luar biasa. Ada asusila, terus kemudian ada ada korupsi begitu kan ya. Itu sepekan yang lalu kemarin begitu kan ya. Ini kan sangat kacau bagi mereka begitu. Sementara Pak Rizal Ramli ya ungkap ya terus kebobrokan rezim ini ya, kamu berani bukan ya karena dibayar. Keberaniannya beliau nggak ada yang lawan begitu ya. Seolah-olah mingkem semua begitu. Bayangkan begitu. Ketika hari ini melihat angka korupsi sangat luar biasa begitu kan. Toleh kanan kiri saja, wah korupsinya sangat luar biasa begitu ya. Dan bahkan ada yang mengatakan ya lebih menjijikan. Bukan seperti itu begitu kan. Bayangkan begitu ya. Rizal Ramli ini kan bisa sebagai kontrol kepada KPK. Kalau kita anda diam begitu, lihat saja di KPK bagaimana begitu kan. Ada korupsi besar-besaran di situ begitu ya. Ada asusila di situ begitu. Jadi kan aneh di situ begitu. Kalau kita tidak bersuara, diam ya semakin merajalela mereka begitu kan. Karena kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi saya berharap bahwa para orang-orang yang punya kritisi orang-orang yang punya kritik besar terhadap bangsa kita silahkan begitu kan, karena itu adalah sebagai kontrol kepada kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Rizal Ramli sebut korupsi di era Jokowi lebih ganas katanya begitu ya. Ya memang kalau kita lihat sekarang ganasnya luar biasa begitu ya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli menilai korupsi di Indonesia di era Presiden Jokowi semakin ganas. Hal itu dia sampaikan saat menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Amin Rais ya, tokoh-tokoh lain ya, pada hari ya Senin ya. Bahkan Rizal mengatakan alasan mendatangi KPK yakni agar lembaga betul-betul memberantas korupsi yang semakin hari semakin merajalela dan ganas begitu. Betul begitu kan ya. Seolah-olah ada apa? Ibu Megawati sudah mengkritik habis-habisan mereka begitu ya.
25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN korupsi dan kolusi dan nepotisme. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat selama pemerintah Jokowi. KKN makin ganas katanya begitu. Di satu sisi yang mengatakan selama pemerintah Jokowi KKN semakin ganas ya berlipat ganda dan parah dan vulgar ya. Dia juga melihat semakin maraknya praktik nepotisme yang ada. Bahkan di satu sisi begitu sebut Jokowi ingin membangun dinasti ya, pria yang juga pernah menjabat sebagai kepala badan urusan logistik ya hingga menteri keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga menyatakan Jokowi ingin membangun dinasti. Hal itu menurut dia ya, melihat dari pakaian ya daerah yang dipakai Jokowi ya pada upacara kemerdekaan Indonesia 78 di Istana Negara pada 17 Agustus lalu. Di satu sisi hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Ya lihat saja dandannya ya. Kalau pakai pakaian daerah yang bisa dong ya ini kalau pakaian daerah raja-raja ya ada raja Amangkurat pula lagi ya. Pengkhianat no 1 di Indonesia katanya begitu ya. Jadi kalau kita melihat dari perkembangan ini terkait dengan korupsi ini begitu KPK kok bisa ya diintervensi itu kan begitu logikanya begitu secara tidak langsung seperti itu begitu gridnya saya sudah turun hari ini begitu bagaimana untuk memimpin untuk memberantas korupsi kalau di dalamnya sendiri bobrok begitu kan begitu logikanya begitu. Jadi masyarakat sekarang apa? Menjadi dampak luar biasa begitu. Bahkan Rizal Ramli pun mengatakan masyarakat selama ini tertipu dengan tampang Presiden Jokowi yang merakyat dan lugu. Padahal menurut dia hati Jokowi hanya untuk oligarki ya, menurut dan bertentangan dengan undang-undang dasar katanya begitu. Bahkan hati-hati untuk oligarki, dia sendiri yang kepengen jadi oligarki dan keluarganya ini merupakan pengkhianatan. Selain kebijakan yang miskin begitu ya, yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah katanya begitu ya. Minta KPK melawan korupsi dengan nepotisme tanpa pandang bulu. Rizal menginginkan KPK kembali ke hitahnya ya untuk harus berjuang melawan korupsi dan nepotisme tanpa memandang bulu siapapun pejabatnya. Rizal kemudian memberikan contoh negara Korea Selatan yang maju karena berani mengambil tindakan tegas untuk menghukum koruptor. Bahkan di satu sisi contohnya di Korea ya 3 mantan presiden jenderal diadili karena korupsi, satunya sipil perempuan anaknya. Bahkan hari ini di Korea pejabat nggak ada berani korupsi, nggak berani ya mengacau-ngacau soal uang negara. Mereka betul-betul mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara ya dan rakyatnya. Namun di Indonesia saat ini Rizal ya terlalu banyak oknum yang bukannya menegakkan ya Undang-Undang 45 namun ya malah merusak cita-cita bangsa ya. Bahkan saat disinggung soal ya kasus korupsi yang menyebabkan dia menyambangi KPK, Rizal enggan merincinya. Padahal ya pendapat Rizal Ramli itu diamini oleh mantan Ketua MPR Amin Rais, pria yang kini mendirikan Partai Umat ya tersebut melihat ada tren kenaikan praktis korupsi di era pemerintah Jokowi. Dia mengatakan pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi memang terus dipertanyakan. Salah satunya indikator adalah penurunan indeks ya persepsi atau ya indikator ya itu IPK dari KPK itu sangat turun begitu ya. Bahkan ini tercatat di angka 34 atau sama seperti yang terakhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah sempat menyentuh angka 40 sampai 2029 begitu. Artinya apa? Artinya kan turun sangat luar biasa begitu ya. Kepuasan masyarakat hari ini sudah dilihat di situ begitu ya. Bahwa persoalan-persoalan terkait dengan korupsi itu sangat merajalela, bahkan Jokowi seolah-olah enggan di situ begitu, malah ikut cawe-cawe sana sini begitu kan begitu logikanya begitu. Ini kan harus ada kontrol begitu di masyarakat begitu ya, biar ya tidak terkecoh begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.